Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah manajemen mutu. Kali ini kita akan bahas tentang perkembangan pemikiran mengenai kualitas bersama saya Ibu Siti Sahara. Adapun tujuan mata kuliah kita pada pertemuan kali ini diharapkan kalian nantinya mampu membandingkan beberapa konsep tentang dimensi kualitas, merangkum sejarah singkat mengenai kualitas dan sumber kualitas, membandingkan beberapa konsep tentang biaya kualitas, jumlah kesalahan optimum, dan merincikan setiap tahapan pada proses pengukuran kualitas. Adapun referensi yang bisa digunakan pada mata kuliah kita kali ini adalah ini. Selain itu juga kalian bisa cari referensi melalui jurnal maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah kita, manajemen mutu. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu perspektif kualitas. Di sini ada 5, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu transcendental approach. Di sini kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan ataupun diketahui, tetapi juga sulit untuk didefinisikan dan dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan pada seni, musik, drama, seni tari, ataupun seni rupa. Selain itu, perusahaan dapat mempromosikan produknya dengan pernyataan-pernyataan seperti tempat berbelanja yang menyenangkan untuk supermarket, elegan untuk mobil, kecantikan wajah untuk kosmetik, dan sebagainya. Sehingga fungsi perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu perusahaan sulit sekali menggunakan definisi seperti ini sebagai dasar manajemen kualitas. Yang kedua, product based approach. Pada pendekatan ini menganggap bahwa kualitas sebagai karakteristik ataupun atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur ataupun atribut yang dimiliki oleh produk tersebut. Karenanya tidak dapat dijelaskan perbedaan antara produk satu produk lainnya karena perbedaan selera, kebutuhan, dan preferensi individual masing-masing. Yang ketiga, use-based approach, di mana pendekatan ini didasarkan pada kualitas tergantung pada orang yang memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand-oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. Yang keempat adalah manufacturing based approach. Pada perspektif ini, supply based dan terutama memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan pemanufakturan serta mendefinisikan kualitas sebagai sama dengan persyaratannya atau conformance is requirement. Dalam sektor jasa dapat dikatakan sebagai kualitas bersifat operation different, sehingga pada pendekatan ini berfokus pada penyesuaian dan spesifikasi yang dikembangkan secara internal yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi, untuk menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan oleh perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. Yang kelima adalah value-based approach. Pada pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga kualitas yang didefinisikan sebagai affordable excellence. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah produk yang ataupun jasa yang paling tepat untuk dibeli. Ada 8 dimensi dalam kualitas. Yang pertama dilihat dari segi kinerja, yaitu karakteristik operasi pokok dari produksi atau dari produk itu sendiri. Yang kedua adalah ciri-ciri ataupun keistimewaan tambahan dari produk itu sendiri. Yang ketiga adalah kehandalan, di mana kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan ataupun kegagalan pakai. Yang keempat itu kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification, yaitu di mana sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
Yang kelima adalah daya tahan yang berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Yang keenam adalah serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan. Berikutnya estetika, di mana dilihat dari daya tarik produk tersebut melalui panca indera. Dan yang terakhir adalah kualitas persepsi, di mana citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap produk yang dipasarkan ataupun yang digunakan oleh konsumen. Untuk itu diperlukan total quality control, di mana ada beberapa komponennya. Yang pertama adalah keterlibatan semua fungsi dalam kegiatan kualitas, keterlibatan semua level dan manajemen puncak sampai karyawan frontline dalam memperhatikan kualitas, filosofi perbaikan dan berkesinambungan, orientasi pada pelanggan yang kuat, di mana kualitas ditentukan dari sudut pandang para pelanggannya. Sumber kualitas itu ada 5 sumber, di mana yang pertama adalah kebijakan, program, dan sikap yang melibatkan komitmen dari manajemen puncak. Yang kedua adalah sistem informasi yang menekankan ketetapan, baik itu dari segi waktu maupun detail. Yang ketiga adalah desain produk yang menekankan pada keandalan dan perjanjian ekstensif produk sebelum dilepas ke pasaran. Yang keempat adalah kebijaksanaan atau kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan yang terpelihara dengan baik, pekerja yang terlatih dengan baik, dan penemuan penyimpangan secara tepat. Dan yang kelima adalah manajemen vendor yang menekankan kualitas sebagai sasaran utama. Bisa kalian lihat di sini tentang sejarah singkat kualitas. Mulai dari tahun 1800-an, 1930-an, 1950-an, sampai 1980-an. Pada tahun 1800-an, perhatian utama kualitas dilihat dari deteksi, sedangkan pada akhir 1980-an pada pengaruh strategi. Pada karakteristik pandangan terhadap kualitas di tahun 1800-an, kualitas dilihat sebagai suatu masalah untuk dipecahkan, tetapi pada 1980-an dianggap kualitas sebagai peluang kompetitif dalam memproduksi suatu barang. Berikutnya pada penekanan, kualitas ditekankan untuk memiliki keseragaman dari satu jenis produk, tetapi pada tahun 1980-an itu setiap produk memiliki standarisasi masing-masing sesuai dengan kebutuhan pasar dan konsumen. Sedangkan untuk metodenya, kualitas pada tahun 1800-an itu dideteksi dan diukur setelah produk itu diluncurkan. Tetapi pada tahun 1980-an, kualitas itu sudah ditentukan terlebih dahulu melalui perencanaan, penentuan tujuan, maupun pengerahan organisasi. Lalu pada tahun 1800-an, peranan profesional kualitas itu hanya sebagai inspeksi, penyortiran, perhitungan, dan penggolongan. Sedangkan pada tahun 1980-an, profesional kualitas itu berperan pada penetapan tujuan, pendidikan kerjasama antar departemen, dan perencanaan program. Pada tahun 1800-an, kualitas hanya ditanggung-jawabi oleh Departemen Inspeksi. Sedangkan pada tahun 1980-an itu setiap elemen yang ada dalam sebuah organisasi maupun dari manajemen puncak sampai akhir itu bertanggung jawab atas kualitas sebuah produknya. Dan yang terakhir, orientasi dan pendekatan. Pada tahun 1800-an, kualitas itu berorientasi pada inspect-in, sedangkan pada tahun 1980-an itu berorientasi pada manajerial. Kita masuk ke pembahasan tentang biaya kualitas. Biaya kualitas bisa dikatakan sebagai biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas itu buruk. Jadi, biaya kualitas adalah biaya yang berhubungan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan kerusakan. Ada 4
klasifikasi. Yang pertama adalah biaya pencegahan, yang terdiri dari teknik dan perencanaan kualitas, tinjauan produk baru, rancangan proses atau produk baru, pengendalian proses, pelatihan, dan audit kualitas. Lalu klasifikasi kedua adalah biaya deteksi ataupun penilaian, yang terdiri dari pemeriksaan dan pengujian bahan baku, pemeriksaan dan pengujian produk, pemeriksaan kualitas produk, dan yang terakhir evaluasi persediaan. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal, yang meliputi sisa bahan, pengerjaan ulang, biaya untuk memperoleh material, factory contact engineering. Yang keempat adalah biaya kegagalan eksternal, yang terdiri dari biaya penanganan keluhan selama masa garansi, biaya penanganan keluhan di luar masa garansi, productability, dan yang terakhir adalah biaya penarikan kembali sebuah produk. Pandangan terhadap kualitas, terkadang ada 3 pandangan yang terhadap biaya kualitas. Yang pertama, pandangan bahwa kualitas yang semakin tinggi berarti biaya yang dikeluarkan juga semakin tinggi. Atribut kualitas seperti misalnya kinerja, karakteristik tambahan menimbulkan biaya yang lebih dalam hal tenaga kerja, bahan baku, desain, sumber daya ekonomis lainnya. Manfaat tambahan dari peningkatan kualitas tidak dapat menutupi biaya tambahan, sehingga bisa dikatakan kualitas yang semakin tinggi berarti biaya yang digunakan juga semakin tinggi. Yang kedua adalah biaya peningkatan kualitas lebih rendah dibandingkan ataupun daripada penghematan yang dihasilkan. Pandangan ini dikatakan sebagai penghematan dihasilkan dari berkurangnya tingkat pengerjaan ulang, produk cacat, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan dengan kerusakan. Pada pandangan ini menjadi landasan bagi perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan. Contohnya saja elektronik ataupun motor dan yang bersifat teknologi. Dan yang ketiga adalah biaya kualitas, yang merupakan biaya yang besarnya melebihi biaya yang terjadi bila produk ataupun jasa yang dihasilkan secara benar sejak awal. Pada pandangan ini biasanya dianut oleh para pendukung dari TQM, Total Quality Management, di mana biaya tidak hanya mencakup biaya langsung tetapi juga biaya akibat kehilangan pelanggan, kehilangan pangsa pasar, dan banyaknya biaya tersembunyi lainnya serta peluang yang hilang dan tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi biaya modern. Pandangan terhadap jumlah kesalahan optimum. Struktur biaya kualitas itu sangat dipengaruhi oleh interaksi antara keempat jenis biaya kualitas, baik itu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kerusakan internal maupun kerusakan eksternal. Biaya pengendalian meningkat seiring dengan peningkatan kualitas, sedangkan biaya kegagalan baik eksternal maupun internal menurun seiring dengan peningkatan kualitas. Hubungan ini apabila digambarkan akan menjadi kurva biaya kualitas total yang berbentuk huruf U, sehingga bisa dilihat bahwa manajemen yang menemukan level atau tingkat kualitas yang tepat akan menemukan atau meminimumkan biaya kualitas totalnya. Bisa kalian lihat pada gambar ini, terlihat bahwa setelah titik optimum, apabila kita meningkatkan kualitas, biaya yang terjadi akan semakin meningkat. Paradigma ini bisa disebut juga paradigma tradisional. Hal ini dikarenakan pada paradigma ini kesalahan tidak dapat dihindari oleh biaya yang sangat mahal, sehingga untuk memperbaiki aspek-aspek ini dibutuhkan biaya yang makin tinggi pula. Sebaliknya, pada TQM atau Total Quality Management berpendapat bahwa zero defect seharusnya menjadi sasaran bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya menganalisis penyebab semua kesalahan dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Pada gambar berikutnya bisa dilihat
bahwa adanya perbedaan pandangan terhadap jumlah defek optimum antara paradigma tradisional dan TQM. Berdasarkan pendekatan tradisional, biaya terendah dicapai pada level non-zero. Pendukung pandangan tradisional berpendapat bahwa biaya untuk mengatasi kesalahan meningkat dengan semakin banyaknya biaya yang keluar akibat kesalahan yang terdeteksi dan berkurang apabila ada sedikit kesalahan yang dibiarkan. Sebaliknya, pada TQM berpendapat biaya terendah dicapai pada level zero defect, di mana pada pendukung TQM berpendapat bahwa meskipun kesalahan yang ada itu jumlahnya besar, tetapi hal ini tidak memerlukan lebih banyak biaya untuk memperbaiki kesalahan yang terakhir tersebut dibandingkan dengan mengoreksi kesalahan yang pertama. Oleh karena itu, biaya total menurun terus sampai kesalahan terakhir diatasi. Di sini Ibu memberikan contoh tentang pengukuran kualitas dari segi servis jasa. Tadi kita selalu bahas tentang produk. Sekarang kita bahas ke jasa. Di sini bisa dilihat adanya gap antara baik itu dari jasa yang diharapkan dengan persepsi manajemen dan lainnya. Kita bahas satu-satu. Kita bahas di gap pertama. Gap pertama itu antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. Manajemen tidak selalu merasakan apa yang diinginkan para pelanggan secara tepat. Contohnya saja pengelolaan rumah sakit. Mungkin banyak yang mengira pasien menginginkan makanan yang lebih enak, padahal pasien-pasien tersebut mungkin lebih ingin diperhatikan ataupun daya tanggap dari juru perawatnya. Pada gap kedua, ini Ibu contohkan tentang jasa rumah sakit ya. Gap kedua itu antara persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas jasa. Mungkin manajemen mampu merasakan secara tepat apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi pihak manajemen tersebut tidak bisa menyusun standar kinerja tertentu. Balik lagi tadi, misalnya Ibu punya usaha rumah sakit mungkin menentukan bahwa juru perawatnya harus memberikan pelayanan secara cepat, tanpa menentukan secara kuantitas seberapa lama suatu pelayanan dapat dikategorikan cepat. Yang gap ketiga, yaitu penyampaian jasa dengan penjabaran jasa. Kadang karyawan perusahaan mungkin kurang dilatih atau bekerja melampaui batas dan tidak dapat ataupun tidak mau untuk memenuhi standar. Atau mereka mungkin dihadapkan pada standar-standar yang bertentangan. Misalnya saja, mereka harus meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan ataupun masalah pada pasien ataupun pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. Yang keempat adalah gap antara penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal. Terkadang harapan konsumen itu dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh wakil ataupun iklan perusahaan. Bila brosur misalnya tadi rumah sakit menggambarkan suatu ruangan yang indah, kamarnya bagus, pelayanannya bagus, tetapi saat pasien itu tiba yang dirasakan adalah kamar yang tidak bagus, kotor, pembersihnya yang hanya datang berapa kali, sehingga sehingga jasa yang diharapkan antara konsumen tadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, dan terjadi komunikasi eksternal dan distorsi harapan pelanggan. Yang kelima adalah gap antara jasa yang dirasakan dengan jasa yang diharapkan akibat tadi gap keempat. Gap ini terjadi bila konsumen mengukur kinerja ataupun prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan dan salah dalam mempersepsikan kualitas jasa tersebut. Bisa saja, misal contoh tadi rumah sakit, dokter bisa saja sering kali mengunjungi para pasiennya untuk menunjukkan perhatiannya. Tetapi para pasien bisa menginterpretasikan sebagai suatu indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres berkenaan dengan penyakit yang dideritanya. Berikutnya adalah siklus Deming, di mana siklus ini digunakan untuk
menghubungkan antara produksi suatu produk dengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan sumber daya pada semua departemen, baik itu dari segi riset, desain, dan produksi pemasaran dalam suatu kerjasama untuk memenuhi sebuah kebutuhan produk. Tahapan pertama dalam siklus DMI ini, yang pertama adalah proses pengadaan riset konsumen dan menggunakannya dalam proses perencanaan produk. Yang keduanya itu menghasilkan produk, dan yang ketiga ini memeriksa produk apakah telah dihasilkan dengan sesuai perencanaan yang ada tadi. Berikutnya pemasaran produk, dan yang terakhir menganalisa bagaimana produk tersebut diterima oleh pasaran dalam hal kualitas, biaya maupun kriteria lainnya. Adapun langkah-langkah dalam memperbaiki kualitas itu ada 10 langkah. Yang pertama itu membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dan peluang untuk melakukan perbaikan, menetapkan tujuan perbaikan, mengorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menyediakan pelatihan, melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahan masalah, melaporkan perkembangan, memberikan penghargaan, mengkomunikasikan hasil-hasilnya, menyimpan dan mempertahankan hasil yang telah dicapai, dan yang terakhir memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem reguler perusahaan. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Adapun tugas kalian pada minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan 5 alternatif perspektif terhadap kualitas. Yang kedua, sebutkan sumber-sumber kualitas. Yang ketiga, jelaskan dan sebutkan klasifikasi biaya kualitas. Dan yang keempat, pilihlah sebuah produk yang biasa kalian gunakan. Lalu tentukan dimensi kualitas berdasarkan tadi kinerja, keistimewaan, kehandalan, kesesuaian, daya tahan, serviceability, dan estetika suatu produk. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.